Bagaimana jika seorang jenderal datang ke polsek untuk mengambil mobil adiknya yang disita tanpa sebab, malah harus berhadapan dengan oknum polisi curang? Dengan murka jenderal menghajar oknum polisi tersebut, hingga tak berdaya, mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sore itu, langit di atas kantor polisi BKT berwarna kelabu, seolah ikut menyimpan ketegangan yang belum meledak. Angin semilir hanya menggerakkan dedaunan pohon trembesi di depan halaman. Sementara suasana di area kantor terlihat lengang. Hanya beberapa kendaraan dinas polisi berjejer kaku di sisi kanan halaman. Sebagian di antaranya berdebu, seakan jarang digunakan. Pagar besi setengah terbuka, membiarkan suara kendaraan lalu lalang dari jalan raya terdengar samar. Dari kejauhan, sebuah mobil dinas militer berhenti dengan tenang di depan gerbang. Pintu terbuka, dan keluarlah sosok pria berpakaian sipil sederhana, namun berwibawa. Jenderal Santoso. Langkahnya mantap, matanya tajam menatap bangunan kantor yang berdiri kokoh namun penuh aura kelam. Wajahnya serius, tanpa senyum, mencerminkan misi pribadinya yang tak bisa dianggap remeh. Bukan urusan negara, bukan perintah operasi, melainkan masalah keluarga. Ia datang untuk mengambil mobil adiknya yang secara tiba-tiba disita oleh polisi, dengan alasan yang baginya sama sekali tidak jelas. Setiap langkah yang ia ayunkan membuat suasana sekitar terasa berat, seakan udara pun ikut menahan diri. Beberapa warga yang kebetulan melintas di depan kantor menoleh heran. Mereka merasakan ada aura berbeda dari kedatangan pria ini. Bagi mereka, kantor polisi mungkin tempat biasa untuk mengurus laporan atau menghadapi masalah hukum, tapi sore itu, kehadiran seorang jenderal TNI mengubah segalanya. Begitu melangkah masuk ke ruang depan kantor polisi, suasana yang awalnya tampak santai langsung berubah drastis. Beberapa polisi muda yang sedang duduk di meja resepsionis dan di kursi tunggu mendadak kaku, seolah-olah tubuh mereka disambar arus listrik tak kasat mata. Mereka menatap sosok asing berpakaian sipil, namun tatapan matanya tajam dan penuh wibawa. Walau tak mengenakan seragam hijau kebanggaan TNI, aura Jenderal Santoso begitu jelas terpancar. Gerak tubuhnya tegas, sorot matanya menusuk, dan langkah kakinya tak terdengar ragu. Satu di antara polisi muda itu sempat berbisik ke rekannya. Itu siapa? Gaya jalannya beda sekali. Rekannya hanya menatap dengan wajah tegang, tak berani bersuara. Udara dalam ruangan seolah menebal, membuat nafas terasa berat. Poster-poster himbauan hukum dan aturan kepolisian di dinding seakan tidak ada artinya lagi ketika pria itu berdiri di tengah ruangan. Semua orang tahu, yang berdiri di hadapan mereka bukan orang biasa. Santoso tak perlu memperkenalkan diri, karena tatapan dinginnya sudah cukup untuk membuat mereka menunduk hormat. Ia hanya mengedarkan pandangan sekilas, lalu fokus pada tujuan utamanya. Aura ketegasan seorang pemimpin perang kini memenuhi ruangan kecil itu, membuat suasana mencekam tanpa satu kata pun terucap. Tanpa membuang waktu, Santoso langsung menanyakan keberadaan mobil adiknya. Suaranya tegas, dalam, dan penuh tekanan, membuat seorang polisi yang duduk di balik meja administrasi tersentak kaget. Polisi itu sempat gagap, matanya celingukan mencari bantuan dari rekan-rekannya, tapi semua orang diam membisu. Dengan nada terbata, akhirnya ia menjawab, "Iya, Pak, mobil itu ada di halaman belakang, tapi yang berwenang soal itu Pak Fuad." Nama itu disebut dengan ragu, seolah menyimpan beban yang tak enak didengar. Santoso mengernyitkan dahi, nama tersebut asing di telinganya. Namun intonasi ketakutan dari polisi itu membuatnya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak membuang waktu untuk bertanya lebih jauh, hanya mengangguk pelan, lalu segera melangkah menuju arah yang ditunjuk. Setiap langkahnya terdengar mantap, menghentak lantai seperti genderang perang yang pelan-pelan dipukul. Polisi yang ada di ruangan hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani menghentikan, seakan menunggu sesuatu yang lebih besar akan terjadi di belakang kantor itu. Halaman belakang kantor polisi BKT lebih sepi, namun justru menyimpan aura yang jauh lebih menegangkan. Di sana terlihat sebuah mobil berwarna hitam mengkilap. Mobil milik adik Jenderal Santoso terparkir di sudut. Catnya masih bersih, tak ada tanda lecet atau bukti pelanggaran lalu lintas. Namun anehnya, mobil itu dikelilingi oleh beberapa polisi berseragam yang tampak berjaga-jaga.
seolah sedang menjaga barang bukti kasus besar. Dari kejauhan, Santoso bisa merasakan pandangan mata mereka yang penuh curiga. Tapi begitu mengenali tatapan baliknya, sebagian dari mereka menunduk tak berani melawan. Di tengah kelompok itu, berdiri seorang pria berseragam dengan dada membusung, wajah penuh arogansi dan senyum meremehkan, Fuad. Sorot matanya seakan ingin menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa di tempat itu. Santoso berhenti beberapa langkah di depannya, menatap lurus tanpa gentar. Atmosfer berubah, seperti dua binatang buas yang bertemu dan saling mengukur kekuatan. Polisi lain hanya menjadi saksi. Sebagian bahkan mundur perlahan, karena mereka tahu apa yang akan terjadi bisa saja jauh dari kata biasa. Tanpa basa-basi, suara Fuad terdengar lantang, keras, dan penuh arogansi. "Mobil ini harus ditebus, Jenderal," ucapnya, seolah-olah sudah tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Kalimat itu dilontarkan dengan nada yang menantang, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Bahkan dengan wajah penuh sinis, ia menyebut nominal uang yang cukup besar. Jumlah yang tidak wajar untuk sekadar urusan administrasi atau pelanggaran lalu lintas. Kalimatnya terdengar seperti perintah seorang preman jalanan, bukan ucapan dari seorang aparat penegak hukum. Beberapa polisi di sekitar mereka menundukkan kepala, malu mendengar ucapan itu, namun tidak berani menghentikan atasannya. Jenderal Santoso mendengarkan dengan wajah dingin, matanya menajam menatap Fuad. Keheningan mendadak menyelimuti halaman, hanya suara angin yang terdengar. Seakan waktu ikut menahan diri, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Fuad berdiri tegak, tersenyum tipis dengan penuh kesombongan, seakan yakin tidak ada seorang pun yang bisa menentang kehendaknya di wilayah itu. Santoso mengerutkan kening, matanya menyipit tajam. Wibawa seorang jenderal yang sudah puluhan tahun ditempa medan operasi, seolah langsung memenuhi udara di halaman itu. Dengan nada yang datar, namun penuh kekuatan, ia menjawab, "Mobil ini milik adik saya, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada alasan hukum untuk penyitaan ini." Kata-kata itu diucapkan dengan jelas, tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Tidak ada nada membujuk, tidak pula meminta belas kasihan, melainkan sebuah penegasan prinsip seorang prajurit yang terbiasa memegang teguh aturan. Kalimat tersebut meluncur begitu dingin, tapi justru membuat bulu kuduk beberapa polisi di sekitar berdiri. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. Sebagian menggigit bibir, sebagian lagi menunduk pura-pura sibuk dengan senjatanya, seolah tidak ingin terlibat. Keheningan itu begitu berat. Hanya terdengar desau angin yang menggeser dedaunan kering di tanah. Namun justru karena hening, kata-kata Santoso menggema berkali lipat, menampar wajah moral yang seharusnya dijunjung seorang polisi. Beberapa polisi muda mulai terlihat gelisah. Mereka tahu bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan sembarang orang, dan tindakannya atau ketegasannya akan menciptakan konsekuensi besar. Di sisi lain, sorot mata Santoso sama sekali tidak goyah. Ia berdiri tegak, dadanya naik turun menahan amarah yang ingin meledak, tapi ia masih berusaha mengendalikannya demi menjaga martabat. Reaksi Fuad justru jauh dari perkiraan. Alih-alih merasa terpojok oleh kata-kata penuh wibawa itu, ia malah terbahak kecil, lalu tertawa sinis yang menusuk telinga. Tawanya terdengar sumbang, seperti ejekan yang sengaja dipamerkan di hadapan banyak orang. "Kalau mau cepat, bayar saja," katanya dengan suara lantang. Suaranya bercampur nada pongah yang membuat beberapa polisi lain menahan napas. Ia menekankan lagi, "Jangan bawa-bawa aturan. Di sini saya yang berkuasa." Kata-kata itu bagai racun yang menyebar di udara, merobek habis kehormatan seragam yang ia kenakan sendiri. Beberapa polisi yang berdiri di belakangnya tampak salah tingkah. Sebagian mengalihkan pandangan. Malu tapi tak berani melawan atasan mereka. Di mata Santoso, ucapan itu adalah bentuk penghinaan paling besar. Darahnya mendidih, wajahnya mulai memerah, namun pengendalian dirinya masih bekerja. Tubuhnya yang tegap bergetar tipis, bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang ditahan.
Dalam pikirannya, jelas sudah bahwa Fuad bukan hanya seorang polisi yang menyalahgunakan jabatan, tapi juga simbol kebusukan birokrasi kecil yang memakan keadilan rakyat. Santoso menarik napas panjang, mencoba tetap berdiri dengan kepala tegak walau jelas-jelas hatinya ingin meledak. Namun bagi seorang jenderal, menjaga ketenangan sebelum bertindak adalah bagian dari kehormatan. Ketegangan mencapai titik puncak. Fuad, yang sejak tadi merasa lebih tinggi karena berada di wilayah kekuasaannya, tiba-tiba maju mendekat tanpa aba-aba. Dalam sekejap, kepalan tangannya melayang dan mendarat keras di rahang Santoso. "Buk!" Suara dentuman pukulan itu begitu jelas, menggema di seluruh halaman belakang kantor. Beberapa polisi yang menyaksikan spontan tersentak. Sebagian membuka mulut lebar karena tak percaya apa yang baru saja terjadi. Santoso terhuyung ke samping, tubuh tegapnya bergeser beberapa langkah. Namun tatapan matanya sama sekali tidak redup. Ia hanya menoleh perlahan, menatap lurus pada Fuad dengan sorot mata yang kini membara. Bukan lagi sekadar tajam. Polisi di sekitar menahan napas, seakan udara tiba-tiba lenyap dari sekitar mereka. Suara burung gagak di kejauhan terdengar seram. Seolah alam ikut menyaksikan keangkuhan seorang aparat melawan wibawa seorang prajurit senior. Fuad tersenyum sinis, merasa puas telah berhasil melayangkan pukulan. Namun ia gagal membaca sesuatu yang sedang bangkit dari dalam diri Santoso. Amarah yang tertahan terlalu lama, kini siap meledak kapan saja. Situasi yang semula hanyalah sengketa kecil soal mobil, kini telah berubah menjadi panggung duel kehormatan. Santoso mengangkat tangannya, perlahan mengusap sudut bibirnya yang kini memerah oleh darah segar. Gerakannya tenang, nyaris tak tergesa, tapi justru itulah yang membuat semua orang merinding. Wajahnya kini berubah, tidak lagi sekadar serius, melainkan menyimpan aura murka yang begitu nyata. Tatapan matanya menusuk langsung ke arah Fuad, membuat beberapa polisi yang berdiri di dekat sosok arogan itu mundur selangkah. "Kau sudah melewati batas, Fuad," ucapnya pelan. Suaranya rendah, tapi setiap kata yang keluar seakan memikul ribuan ton tekanan. Kalimat itu menggantung di udara, membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan suara jangkrik sore itu seperti ikut menghilang. Seolah alam memberi ruang pada momen mengerikan ini. Semua orang tahu, kalimat yang baru saja terucap bukan sekadar peringatan melainkan vonis. Fuad sempat kehilangan senyum angkuhnya, tapi buru-buru menutupinya dengan tatapan menantang. Namun yang lain bisa melihat jelas. Di balik sorot matanya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Santoso berdiri tegak. Tubuhnya tak sedikit pun menunjukkan kelemahan meski baru saja dipukul keras. Aura seorang prajurit tempur yang terbiasa menghadapi maut, kini benar-benar menguasai suasana. Dalam hitungan detik, suasana yang sudah mencekam itu pecah oleh gerakan cepat Santoso. Seperti kilat yang menyambar, ia melangkah maju dengan hentakan kuat, dan tangannya yang terkepal menghantam dada Fuad dengan tenaga penuh. Duk! Suara pukulan itu keras. Begitu keras hingga terdengar sampai ke ruangan depan. Tubuh Fuad langsung terangkat dari tanah, terlempar beberapa langkah ke belakang, lalu menghantam dinding kantor dengan keras. Blar! Suara benturan itu membuat kaca jendela bergetar, kertas-kertas di meja beterbangan, dan sebagian polisi spontan menunduk karena kaget. Fuad jatuh terduduk, terengah-engah, wajahnya meringis menahan sakit. Polisi lain tidak berani bergerak, hanya bisa berdiri terpaku menyaksikan duel yang tak seimbang ini. Ada yang menggigit bibir, ada pula yang menelan ludah keras-keras, tahu bahwa yang mereka saksikan bukan lagi sekadar perselisihan biasa, tapi pelajaran hidup tentang kehormatan. Santoso berdiri di tengah halaman, dadanya naik turun, tatapannya tetap menusuk. Semua orang yang hadir tahu, ia belum selesai. Suasana kantor polisi BKT kini seakan berubah menjadi medan tempur, dan setiap detik berikutnya akan menentukan nasib semua yang ada di tempat itu. Fuad berusaha bangkit dengan tubuh terhuyung. Nafasnya berat seperti tersengal-sengal setelah menerima pukulan telak. Tangannya bergetar, mencoba menopang tubuhnya pada kursi di dekatnya. Namun sebelum ia bisa benar-benar berdiri tegak, langkah kaki Santoso sudah mendekat cepat, mantap, dan penuh tekanan.
Sorot mata para polisi yang menyaksikan berubah semakin panik. Mereka bisa melihat wajah tegas sang jenderal, kini diliputi murka yang tak bisa lagi ditahan. Dalam sekejap, Santoso mengayunkan tinju keduanya, kali ini lurus menghantam wajah Fuad dengan kekuatan penuh. Suara hantaman itu terdengar begitu keras, seperti kayu dipukul palu baja, membuat semua orang yang ada di halaman terperanjat. Kepala Fuad tersentak ke belakang, darah muncrat dari bibirnya, dan tubuhnya hampir terjerembab ke lantai. Seketika ruangan itu sunyi, hanya terdengar desahan nafas Fuad yang parau, dan gemetar kecil pada polisi-polisi lain yang hanya bisa terpaku tak bergerak. Ada yang sempat melirik satu sama lain, berharap ada keberanian untuk menghentikan pertarungan yang timpang ini, namun bayangan nama besar, seorang jenderal membuat mereka ciut. Tak ada yang berani maju. Fuad kini bukan lagi sosok arogan seperti tadi. Ia terlihat seperti seorang preman yang baru saja kehilangan kendali atas panggung kekuasaannya. Tubuhnya lunglai. Sementara tatapan matanya kehilangan nyala, beralih menjadi tatapan ketakutan bercampur rasa sakit yang tak tertahan. Santoso berdiri tegak di hadapannya. Tidak berteriak, tidak pula berlebihan, tapi keheningannya justru lebih menakutkan daripada ribuan ancaman. Santoso tidak berhenti hanya dengan sebuah pukulan. Dengan satu gerakan keras, ia meraih kerah seragam Fuad, menariknya dengan tenaga yang membuat kain seragam itu hampir robek. Dalam hitungan detik, tubuh Fuad yang sudah goyah itu dihantamkan ke meja kayu panjang yang ada di dekat mereka. Braak! Suara kayu yang retak menggetarkan seluruh ruangan. Meja itu berguncang hebat. Beberapa berkas yang tertata rapi di atasnya langsung berhamburan ke lantai, berserakan seperti saksi bisu dari kekerasan yang tengah berlangsung. Polisi lain hanya bisa menatap kaku. Jantung mereka berpacu cepat, tapi kaki mereka seperti dipaku ke tanah. Tak berani bergerak satu inci pun. Santoso menunduk, sorot matanya menancap ke wajah Fuad yang kini meringis kesakitan. Aura wibawa seorang pemimpin tempur benar-benar terasa. Ia berdiri seperti singa yang baru saja menaklukkan mangsa. Kau pikir seragamu bisa membuatmu berkuasa atas rakyat kecil? Gumam Santoso dingin, membuat beberapa polisi yang berdiri di belakang. Fuad merasa wajah mereka ikut ditampar oleh kata-kata itu. Meja kini penuh retakan, kayu di bagian pinggir patah, sementara tubuh Fuad nyaris tak mampu bangkit. Santoso tidak lagi sekadar mempertahankan harga diri adiknya, tapi juga menegakkan kehormatan seragam yang sudah diinjak-injak oleh seorang oknum. Suasana yang menegangkan itu pecah ketika suara langkah berat terdengar dari arah gerbang belakang. Pasukan khusus yang mendampingi Santoso masuk ke halaman kantor polisi dengan formasi rapi. Seragam loreng mereka, langkah tegas, serta wajah tanpa ekspresi, langsung menciptakan atmosfer baru yang membuat semua polisi di kantor itu semakin terdiam membeku. Mereka bergerak cepat, efisien, tanpa banyak bicara. Begitu melihat kondisi Fuad yang sudah terkulai lemah, dua orang prajurit segera maju, memborgol tangannya dengan gerakan profesional. Fuad mencoba memberontak, namun tenaganya sudah habis, tubuhnya hanya bisa merontak kecil tanpa arti. Dalam sekejap, ia benar-benar tak berdaya di tangan pasukan Santoso. Beberapa polisi lain yang sejak tadi menonton hanya bisa menundukkan kepala lebih rendah, wajah mereka pucat, sebagian gemetar takut ikut diseret. Namun para pasukan itu hanya fokus pada Fuad, sosok yang menjadi sumber masalah. Santoso menatap adegan itu dengan mata dingin, lalu memberi isyarat halus dengan tangannya. Tanda untuk segera menyingkirkan penghalang busuk itu dari tempat yang seharusnya menjaga hukum. Aura pasukan khusus yang berdiri kokoh di halaman kini menambah tekanan psikologis bagi seluruh polisi BKT. Tidak ada satupun yang berani berucap sepatah kata, karena mereka tahu salah sedikit saja, konsekuensinya bisa berujung fatal. Setelah semua terkendali, Santoso mengalihkan pandangannya pada mobil hitam yang sejak tadi menjadi akar persoalan. Kendaraan itu berdiri diam di sudut halaman, seolah menunggu untuk dibebaskan dari belenggu yang tidak semestinya. Dengan isyarat singkat, ia memerintahkan pasukannya untuk segera mengeluarkan mobil tersebut dari area kantor. Beberapa prajurit bergerak cepat, membuka rantai yang dipasang secara tidak sah,
lalu menyalakan mesin mobil dengan hati-hati. Santoso sendiri berbalik, melangkah dengan mantap menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai halaman, membuat semua orang yang masih berdiri menunduk lebih dalam, takut menatap matanya. Saat ia melewati para polisi yang terdiam, wibawanya semakin terasa, seperti badai yang baru saja menyapu bersih semua kebusukan yang berani menentang. Udara sore itu masih tegang. Tak ada yang berani berbicara, hanya tatapan-tatapan penuh rasa bersalah yang mengikuti punggung sang jenderal. Dengan pasukan yang mengamankan Fuad, mobil adiknya yang sudah bebas, dan kehormatan yang ditegakkan kembali, Santoso meninggalkan kantor polisi BKT. Gedung itu masih berdiri kokoh, namun suasana di dalamnya seakan luluh lantak, diguncang oleh badai yang mengingatkan semua orang. Jangan pernah melecehkan kehormatan seorang jenderal, apalagi dengan seragam yang seharusnya dijunjung tinggi.